Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Bella Syafira SMK, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 2 dengan NDH 13 akan mempresentasikan tugas individual terkait analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi pada jabatan perencana ahli pertama di Dinas Sosial Kabupaten Kota Baru. Tugas Jabatan Fungsional Perencana. Pada Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Bab 3 Pasal 7. Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan. Dari itu dapat kita lihat ada 11 uraian tugas. 1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan perencanaan. 2. Menginventarisasi serta mengidentifikasi data dan informasi primer maupun sekunder. 3. Mengolah, menyajikan, dan menganalisis data atau informasi terkait. 4. Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan rencana tahunan. 5. Menyusun bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan. 6. Menyusun dokumen hasil tahapan identifikasi, pengendalian, dan evaluasi. 7. Menyusun rancangan teknis perencanaan. 8. Menyiapkan draft kebijakan atau pedoman pelaksana perencana. 9. Melakukan koordinasi dasar antar unit terkait dalam proses perencanaan. 10. Membantu monitoring pelaksanaan kegiatan atau rencana sesuai dokumen. 11. Menyiapkan laporan berkala sebagai hasil akhir. Dari 11 uraian tugas tersebut dapat kita ambil 5 isu. Isu pertama yaitu belum optimalnya proses mengolah, menyajikan, dan menganalisis data atau informasi terkait. Isu kedua yaitu belum optimalnya proses penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan. Ketiga, belum optimalnya proses penyusunan dokumen hasil tahapan identifikasi, pengendalian, dan evaluasi. Keempat, belum optimalnya proses penyusunan rancangan teknis perencanaan. Kelima, belum optimalnya koordinasi dasar antar unit terkait dalam proses perencanaan. 5 isu tersebut kita analisis menggunakan metode APKL. Akibat, penyebab, kondisi, latar belakang. Isu pertama, belum optimalnya proses pengolahan, penyajikan, dan menganalisis data informasi terkait mendapatkan skor A5, E5, K5, L5 dengan total skor 19. Isu kedua, belum optimalnya proses penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan mendapatkan skor A4, P4, K4, L4, total skor 16. Belum pada isu ketiga, belum optimalnya proses penyusunan dokumen hasil tahapan identifikasi, pengendalian, dan evaluasi mendapatkan skor A4, P4, K3, L4, total skor 15. Isu keempat, belum optimalnya proses penyusunan rancangan teknis perencanaan mendapatkan skor A4, P3, K4, L3, total skor 14. Pada isu kelima, belum optimalnya koordinasi dasar antar unit terkait dalam proses perencanaan mendapatkan skor A5, P5, K5, L5, total skor 20. Dari 5 isu tadi dapat kita ambil 3 isu teratas dan selanjutnya akan kita analisis dengan metode USG. USG sendiri ialah urgensi, seriusitas, dan growth. Isu pertama yaitu belum optimalnya koordinasi dasar antara unit terkait dalam proses perencanaan. Mendapatkan skor U5, S4, G5, total skor 14. Isu kedua, belum optimalnya proses mengolah, menyajikan, dan menganalisis data atau informasi terkait. Dapatkan skor U5, S5, G5, total skor 15. Isu ketiga, belum optimalnya proses penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan. Mendapatkan skor U4, S4, G4, total skor 12. Dengan metode ini dapat kita ambil hasil bahwa
isu yang paling signifikan ialah belum optimalnya proses mengolah, menyajikan, dan menganalisis data atau informasi terkait. Yang selanjutnya akan kita analisis dengan metode fishbone diagram. Pada section teknologi, masalahnya adalah tidak ada sistem yang terpadu, aplikasi SIPD yang terbatas, aplikasi yang lemot dan tidak interaktif, dan tidak user friendly. Pada bagian metode, permasalahannya adalah tidak ada standar pengolahan dan analisis. Yang kedua, tidak familiar dengan framework analitik. SDM, pada bagian SDM, masalahnya adalah SDM kita yang kurang terlatih dan lemahnya literasi statistik. Pada bagian material, masalahnya adalah data tidak mutakhir, banyak data tersebar di file Excel atau file yang manual. Yang ketiga, tidak ada metadata yang jelas. Pada bagian lingkungan, permasalahannya adalah belum ada integrasi antar instansi, regulasi pengelolaan data masih lemah, belum diwajibkannya metadata atau data sharing, dan rendahnya budaya terbuka pada data. Pada bagian manajemen, permasalahannya adalah tidak ada SOP teknis, tidak ada tim data, koordinasi yang lemah, serta tumpang tindih fungsi. Untuk dari itu, kita akan mencari alternatif pemecahan masalah. Dari masalah utama tadi, terdapat ada 5 akar masalah. Yang pertama, SDM belum memiliki kapasitas teknis pengolahan data. Alternatif pemecahan masalahnya ialah 1. Pelatihan rutin dan sertifikasi pengolahan dan visualisasi data. Yang kedua, program coaching internal oleh perencana senior. Yang ketiga, penugasan khusus ASN dengan latar belakang statistik atau data science. Akar masalah yang kedua yaitu tidak ada standar metode analisis data dalam perencanaan. Alternatif pemecahan masalahnya adalah yang pertama, menyusun dokumen teknis analisis data untuk perencanaan. Yang kedua, penggunaan framework seperti Logical Framework, RBM atau SDG Mapping. Yang ketiga, pengembangan template analisis data berbasis sektor atau suburusan. Akar masalah yang ketiga, data tersebar dan tidak terdokumentasi secara beku. Alternatif pemecahan masalahnya adalah yang pertama, menerapkan prinsip satu data Indonesia secara internal. 2. Membentuk tim pengelola data perencanaan lintas bidang. Ketiga, penggunaan data warehouse atau dashboard internal berbasis Google Data Studio atau Power BI. Akar masalah yang keempat, tidak tersedia sistem atau tools analisis terpadu. Alternatif pemecahan masalahnya adalah yang pertama, integrasi aplikasi lokal dengan SIPD atau Simba perencanaan. 2. Pembuatan dashboard internal untuk analisis dan visualisasi otomatis. 3. Pengadaan tools sederhana berbasis Excel otomatis atau open source seperti Metabase. Akar masalah yang kelima, koordinasi lemah antar bidang atau unit penghasil data. Alternatif pemecahan masalahnya ialah 1. Membentuk forum koordinasi data sektoral secara berkala. 2. Menugaskan lokal file data setiap bidang atau unit. 3. Integrasi pelaporan data ke dalam satu jalur komunikasi resmi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata maupun kalimat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.